Kemarin saya ada melakukan pemeriksaan Bu, kemudian saya direkomendasikan oleh dokter untuk dirujuk ke poli gizi. Oh, boleh saya lihat hasil pemeriksaannya? Sebelumnya apakah ibu ada keluhan seperti mual, muntah, atau pusing bu? Tidak ada. Tidak ada. Saya lihat ininya dulu ya bu, hasil pemeriksaan ibu. Dan apakah ibu pernah melakukan konsultasi gizi sebelumnya bu? Sudah Bu, biasanya saya ke poliklinik gizi itu untuk berdiskusi terkait penyakit hipertensi saya. Oh, saya lihat dulu ya bu hasil pemeriksaannya. Apakah penyakit hipertensi yang ibu derita ini sudah lama atau baru-baru saja? Sudah lama Ibu, dan sekarang saya sedang melakukan terapi medis untuk hipertensi saya. Baik ibu, dari hasil pemeriksaan ibu, berat badan ibu itu 64 kilo ya bu, serta tinggi badan ibu 152 cm, dan usia bu 67 tahun ya bu. Sebelumnya saya akan menghitung status gizi ibu dulu ya. Setelah saya hitung, ternyata indeks massa tubuh atau status gizi ibu itu masuk ke dalam kategori obesitas tingkat ringan bu, atau obesitas tingkat 1, yaitu 27,7 kg per meter kubik. Nah, untuk nilai rentang normalnya itu 18,5 sampai 25,0 kg per meter kubik. Dan ternyata ibu mengalami obesitas tingkat 1. Oh, ternyata saya obesitas ya Bu. Iya bu, nah salah satu penyebab ibu hipertensi adalah obesitas ibu. Untuk pemeriksaan laboratorium, gula darah sewaktu ibu itu normal ya bu. Lalu tetapi untuk gula darah buasa ibu itu masuk dalam kategori atas ibu, karena di atas rentang normal. Lalu untuk kadar kolesterol total ibu tinggi ya bu, karena di atas 200 mg per desiliter. Lalu untuk trigliserida ibu normal, untuk HDL ibu itu rendah karena di bawah 40 mg per desiliter. Selanjutnya untuk LDL ibu itu tinggi karena di atas 160 mg per desiliter. Tetapi untuk tekanan darah ibu normal. Apakah ibu ada keluhan lain seperti diare, konstipasi, sulit mengunyah, atau menelan bu? Tidak ada. Tidak ada ya. Baik bu, nah apakah ibu juga ada alergi makanan atau pantang makanan? Tidak ada. Tidak ada. Selanjutnya, kalau diet yang sedang ibu jalani ada tidak? Tidak ada juga. Tidak ada. Baik bu, untuk asupan makan ibu bagaimana ya bu? Saya biasanya makan 3 kali sehari Bu, makan pagi, siang, dan malam. Saya juga biasanya makan cemilan. Porsi makannya itu bagaimana? Bagaimana bu? Biasanya apa saja sih yang ibu konsumsi atau ibu makan dalam sehari itu? Dalam sehari saya makan nasinya itu biasanya 3 porsi Bu, untuk sarapan, makan siang, dan makan malam masing-masingnya itu. Terus cemilan saya biasanya makan ketela dan singkong, itu 4 sampai 5 kali seminggu, 1 porsi juga. Tapi saya lebih sering makan ketela rebus ataupun dikolak dengan santan. Saya juga suka makan biskuit Bu, bisa sampai 3-4 kali dalam seminggu. Selanjutnya, untuk lauk yang ibu makan itu apa saja bu? Saya biasanya suka lauk yang digoreng Bu, biasa dalam sehari itu makannya 1 sampai 2 kali. Lalu saya suka lauknya itu telur dan ikan. Telur dan ikan biasa makannya 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Saya kurang menyukai ayam. Dan saya juga suka makan tahu dan tempe. Biasanya saya makan itu 4 sampai 5 kali dalam seminggu. Apakah ibu menyukai sayur? Ya Bu, saya suka makan sayur. Biasanya saya makan sayur itu 1 sampai 2 kali sehari. Wah, ibu suka makan yang bersantan ya bu ya. Untuk buahnya bagaimana bu? Apakah ibu suka makan buah? Iya Bu, hampir setiap hari saya makan makanan yang bersantan. Kalau untuk buah saya lebih suka buah pir, pisang, pepaya, dan jeruk. Apakah asupan makan ibu ini ibu masak sendiri di rumah, atau ada yang memasakkan, atau ada ibu tangan seperti itu? Saya masak sendiri di rumah.
Ibu, sebelumnya saya hitung kebutuhan asupan zat gizi Ibu terlebih dahulu ya, untuk perharinya bagaimana. Dari hasil perhitungan asupan energi, protein dan karbohidrat Ibu itu masih belum terbilang cukup Bu, masih kurang dari kebutuhan per hari Ibu, tapi untuk kebutuhan asupan lemaknya sudah cukup Ibu. Lalu bagaimana ya Bu, biar asupannya itu terpenuhi ya Bu? Nah, dikarenakan Ibu didiagnosa penyakit jantung, jadi saya akan memberikan diet jantung ya Bu ya, yang bertujuan itu untuk memenuhi kebutuhan zat gizi Ibu yang sesuai dengan kemampuan jantung, serta untuk menurunkan berat badan Ibu, karena kan Ibu juga obesitas ya, dan itu juga untuk tidak memperberat kerja jantung, dan mengurangi atau Ibu menghindari bahan makanan yang tinggi akan lemak, kolesterol, terutama lemak jenuh seperti itu Bu. Terkait makanan yang tinggi kolesterol dan lemak tinggi itu seperti apa ya Bu? Nah, ini Bu, saya ada riset jantung ya Bu ya. Nah, di sini sudah tertera makanan apa saja yang bakal dibatasi, makanan apa saja yang dianjurkan. Nah, untuk bahan makanan yang dianjurkan itu seperti beras hitam, daging tanpa lemak, ikan tawar, kacang-kacangan, kalau sayuran itu buncis, wortel. Dan Ibu itu harus menjaga supaya tidak makan makanan sayuran bergas gitu, yang mengandung gas gitu Bu. Lalu buahnya jeruk, minyaknya itu Ibu pakai tuh minyak zaitun, dan untuk minumannya Ibu teh encer, jangan kopi ya Bu. Nah, untuk bahan makanan yang dibatasi itu seperti singkong, karena singkong ini bergas Bu. Nah, selanjutnya kerang-kerangan, keju, kacang mete, kol, sawi, durian ini kan bergas Bu, jadi tidak boleh. Minumannya minuman soda, dan bumbunya yang berbumbu tajam Bu, seperti cabai rawit seperti itu Bu. Baik Ibu, saya akan mencoba menjalankan diet yang Ibu sarankan. Oh ya Bu, untuk kegiatan Ibu sehari-hari itu seperti apa ya Bu? Apakah Ibu sering berolahraga? Saya hanya seorang ibu rumah tangga sih Bu, saya juga jarang berolahraga. Oke Bu, saran saya kedepannya Ibu lebih sedikit rajin ya Bu untuk berolahraga, seperti jalan-jalan santai saja Bu, seperti di pagi hari itu, terus di sore hari, karena supaya berat badan Ibu itu bisa mencapai berat badan ideal dari yang sebelumnya, supaya status gizi Ibu itu kembali menjadi normal seperti itu. Ya, baik Ibu, saya akan berusaha menjalani olahraga walaupun sedikit demi sedikit. Dari sini juga akan berusaha untuk mengurangi asupan makanan yang bersantan gitu. Wah, semangat ya Ibu. Ini adalah awal permulaan yang bagus untuk Ibu, supaya kedepannya penyakit jantung Ibu ini akan lebih cepat sembuhnya. Ya Ibu, terima kasih ya Ibu, semoga saya bisa menjalankan apa yang Ibu sarankan, dan saya akan kembali lagi minggu depan Ibu. Baik Ibu, sama-sama. Semoga Ibu cepat sembuh ya. Dan saya tunggu kedatangan Ibu. Ya Ibu, terima kasih Ibu.